Ada Temanya apa beberapa. bang? Temanya coba tentukan supaya saya tulis di sini temanya gitu. Silakan. Udah kita ngalir aja nggak pakai tema. Jadi begini, ada hal yang saya belajar dari apa namanya Quran, dan saya banyak tanya juga ke Ustadz. Siapa yang jawab kemarin ya? Tapi masih ini masih ya kalau bilang belum puas ya pasti kita tidak pernah puas untuk mau belajar ya, bukan untuk menjatuhkan. Yang mukamat dan mutasyabiah begitu bang. Itu gimana Mutasyabihat, kalau ya muhkamat dan mutasyabihat. Nah, itu Ustaz Alif itu. Lanjut Ustaz. coba. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bahan edukasi aja ya. Semoga ini ya memang terserah lah nanti dipahaminya seperti apa. Ketika umat Islam punya panduan yang namanya kitab suci Al-Quranul Karim yang disebut Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga menjelaskan tentang isi ayat Al-Quran itu. Nah, ini kaidahnya di dalam Islam. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Itu kan makanya tertulis di surah Ali Imran ayat ke-7 kan. Kalau kita buka ya. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan apa itu kandungan ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam ayat isi kandungannya itu ayatnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu seperti apa? Jadi muhkamat itu kalimatnya yang sudah sangat jelas, tegas, langsung dipahami. Nah, itu muhkamat. Jadi kalimatnya yang tegas, lugas, jelas. Contoh ketika ayat Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tentang surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ini kalimat yang sudah sangat jelas. Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, ini disebut kalimat yang sangat jelas. Di surah lain dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu pun yang setara dan semisal dengannya. Nah, jadi kabar ayat seperti ini sudah sangat jelas tentang Tuhan itu. Nah, nanti ada kalimat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu salah satu makna kalimat seperti itu, kalau kita sederhanakan kalimatnya itu yang tersembunyi yang perlu digali maknanya. Nah, cara menggali makna itu jangan sampai berlawanan dengan yang muhkamat, begitu konteksnya. Nah, tapi Al-Quran kan menegaskan yang mutasyabihat itu dikatakan wala ya'lamu ta'wilahu sebentar saya buka aja ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang diketahui takwilnya kecuali Allah. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran memang yang tidak diketahui takwilnya kecuali hanya Allah saja. Makanya contoh ketika Al-Quran ada alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain sod, hamim, dan seterusnya. Nah, itu ayat mutasyabihat ketika para ulama menjelaskan wallahu a'lam bimuradih, Allah yang maha tahu tentang apa isi kandungan ayat itu. Jadi tidak dipaksa, dan itu tidak akan membuat sesuatu mengurangi pemahaman tentang Islam, pemahaman tentang Tuhan. Karena gini, Allah mengabarkan tidak ada seseorang pun yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka Allah buktikan dengan satu ayat itu tadi, itu membuktikan memang ada yang tidak tahu gitu. Makanya iya ya, kaf ha ya ain sod itu apa maknanya? Alif lam ra itu apa maknanya? Maka semua dikembalikan kepada Allah gitu. Tetapi ketika menyebut itu semua alif lam mim, itu juga pahalanya sama sebagaimana membaca ayat yang lain. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, semuanya 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan. Itu pahalanya, unsur pahalanya. Nah, ada juga yang mutasyabihat,
kalimatnya nanti apa ya disebutnya, dicari maknanya tapi tidak berseberangan dengan yang muhkamat. Nah, salah satu contoh gini, ketika Al-Quran mengabarkan, itu maksudnya kalimatnya mutasyabihat itu kan nanti bisa dipahami juga dengan ada kalimat sebagai majas, sebuah perumpamaan seperti itu kan. Nah, contoh begini, ketika ada ayat yang mengatakan yadullah fawqa aidihim, itu kalimat sederhananya kan tangan Allah itu di atas tangan mereka, kan gitu kata tangan. Nah, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara semisal dengan dia, maka kata yadun itu kita cari maknanya. Jangan langsung digambarkan sebagaimana tangan gitu. Nah, cari maknanya jangan berlawanan gitu. Ternyata dalam kaidah Tuhan juga sudah memberi pemahaman kepada kita. Ada gambaran sebagai semua itu sudah berada di tanganku. Artinya apa? Menggambarkan kekuasaan. Nah, seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu, Bang. Jadi intinya muhkamat, ayat yang sudah sangat jelas, mutasyabihat. Makanya kalau ulama kami menjelaskan istilahnya begini, takwil qorib, takwil baid. Takwil itu dijelaskan, ditafsirkan yang qorib yang bisa ditemui maknanya, seperti tadi ada takwil baid yang memang tidak akan bisa digali maknanya. Ketika ketemu ayat itu, Allah yang maha tahu tentang isi ayatnya gitu. Oh ya, oke Pak. Terus Bang Alif, kalau ini kan bicara tentang pemaknaan begitu. Ini kan bicara tentang pemaknaan yang memang Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang ayat tersebut. Itu pengaruh enggak dengan orang yang punya ilmu fikih, tasawuf begitu? Pengaruh enggak itu, Bang Alif? Ya, pengaruhnya dalam segi hal apa ini? Kan tadi pertama begini, ketika sudah dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada seseorang pun yang tahu takwilnya kecuali Allah. Nah, ketika ada orang memaknai berdasarkan keilmuan setinggi apa ilmu dia, nah ilmunya itu tidak berlawanan dengan isi ayat Al-Quran, ya kami serahkan kepada mereka. Kami serahkan kepada mereka yang menakwil seperti itu gitu kan. Tetapi pada prinsipnya semua tahu, bahkan ketika membaca penjelasannya, contoh tafsir Ibnu Katsir, ketika menemukan kata ayat yang mutasyabihat yang memang tidak diketahui takwilnya kecuali Allah, maka mereka menyebut dengan kalimat wallahu a'lam bimuradih. Allah yang maha tahu tentang maksud ayat itu. Begitu. Jadi seperti itu. Maksudnya nggak ada hubungan ya tentang hal itu. Karena saya tanya ke Bang Jibril dan beberapa teman-teman Muslim, bahkan Ustadz Tata itu belum sampai di titik sini, cuma yang mukamat itu. Makanya saya bilang kalau punya hubungan, yang saya pahami dan yang saya belajar kan, kalau fikih kan itu ilmu yang apa namanya ya, yang dijelaskan sama Bang Jibril, saya udah lupa. Tapi yang tasawuf ini katanya itu udah lebih dalam, tinggi, maksudnya sampai di kolbu begitu, sampai di batin begitu. Itu perbedaannya apa itu, Bang? Kemana ya lagi? Tasawuf beda ya. Gini, Bang. Jadi kalau tasawuf itu sebenarnya dari kata sawafa ya. Jadi dia itu membersihkan semua yang ada di dalam batin, di dalam hati, dari segala sifatnya perkara yang berkaitan dengan duniawi. Dan dia bersihkan semua itu, fokusnya hanya Tuhan gitu. Nah, itu membersihkan diri. Nah, makanya itu maksudnya, jadi mereka melakukan tasawuf itu tapi menjalankan syariat gitu. Jangan menunggangi kata tasawuf. Mereka itu sudah benar-benar hatinya bergantung kepada Tuhan. Istilahnya ma fi qalbi ilallah, tidak ada di dalam batinku, di dalam hatiku kecuali Allah. Tapi
mentang-mentang dengan kalimat seperti itu seenaknya ketika dia mau sholat, wah saya sudah sholat rohani, istilah Kristen. Nggak bisa kayak gitu. Sholat itu ya tetap jalankan sholat gitu. Jadi saya rasa nanti kalau materi seperti ini mungkin nanti akan agak sedikit tinggi karena kita loncat. Karena ilmu itu kan bertahap. Nah sekarang begini, saya sedikit masuk ya. Ajaran para nabi. Saya sedikit ya, mungkin kita masuk. Itu contoh lah, saya kasih gambaran ya, ajaran Nabi Musa dengan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang kalau saya lihat juga di dalam kitab Anda Perjanjian Lama itu mengatur, diberi aturan tatanan kehidupan. Ya kan, bagaimana tentang berkurban, bagaimana tentang ketika wanita menstruasi, bahkan seperti itu dan semuanya. Nah, ajaran yang berkaitan banyak dengan syariat. Yesus datang nih, menaikkan level keimanan. Ini kalau kita lihat ya, karena apa? Selalu membenahi tentang dari dalam jiwanya. Kan membenahi kan tentang rohani jiwanya. Nah itu, jadi jangan kamu itu standarnya tentang masalah dohiriah saja, masalah tentang aturan seperti, tapi perbaiki, benahi isi hatimu. Maka ketika dia mengatakan tentang masalah siapa, tentang kekeluargaan, dia mengatakan siapa ibuku, siapa ayahku. Dia tidak membahas tentang dohiriah, tetapi tentang siapa ibuku, siapa saudara. Dia tetap membahas tentang ketika seseorang berkeyakinan mengikuti ajaran Tuhan, mereka semuanya itu saudara. Kan gitu. Begitu juga dengan apalagi tentang masalah contoh ya peribadatan semua itu. Makanya dia berani mengatakan kerajaan Tuhan, kerajaan. Makanya awalnya orang banyak mengharap bahwa Yesus itu hadir karena waktu itu bangsa Yahudi di bawah tekanan penjajah Romawi kan kehidupannya. Nah, dia datang pertama bahkan diarak oleh orang-orang, bahkan dia dinaikkan ke keledai bahwa itu ini Hosana bin David, ini keturunan Daud akan membawa kerajaan, mengembalikan kejayaan seperti itu. Tetapi setelah diagung-agungkan seperti itu, Yesus bukan itu konsepnya. Yang dia bawa itu kerajaan apa? Surgawi, kerajaan akhirat. Maksudnya apa? Mengajak manusia berfokus kepada kehidupan akhirat. Nah, karena mereka itu pandangannya hanya dunia saja, setelah itu mereka udah tinggalkan lagi Yesus karena dia tidak sesuai dengan harapan. Nah, ajaran pembenahan batin yang diajarkan oleh Yesus itu bukan menghilangkan ajaran standar awal yang diajarkan Nabi sebelumnya. Mereka terlalu terpaku kepada duniawi, Yesus hadir membenahi masalah batin gitu. Itu makanya istilah-istilah Yesus itu kan istilah sangat dekat dengan Tuhan, seolah-olah dia menghujat Tuhan. Contoh kalimat aku dan Bapa adalah satu. Kan gitu. Nah, itu kan dikatakan di kamu itu sedang menghujat Tuhan. Itu tuduhan mereka kan. Tapi itu maksudnya menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Karena ketika batinnya dia tasawuf, dia bersih gitu ya. Dia itu bagaimana tentang Tuhan. Nah, bagaimana umat Islam memandang kalimat seperti ini? Islam tuh nggak kekurangan literasi. Ada sebuah hadis yang mengatakan ketika seorang hambaku hidupnya melakukan kewajibanku, perintah-perintahku yang wajib, menjalankan segala sunnah-sunnahku, maka apa hadis itu katakan? Pandangannya adalah pandanganku, langkahnya adalah langkahku, apa yang digenggamnya adalah genggamanku. Maksudnya apa? Sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu pun sebenarnya Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kami umat Islam mendengar hadis seperti itu yang diucapkan oleh Nabi kami tidak salah paham umat Islam. Nabi kami itu sedang mengajarkan kedekatan hamba dengan Tuhan gitu. Bukan berarti Nabi kami itu Tuhan, bukan. Nah, itulah bedanya di Kristen. Sorry kalau kurang lama, saya udahi dulu kebalik ya. Mantap. Memang jelas Tad. Jelas. Nah, soalnya kemarin kan sepotong-sepotong juga saya dengar. Saya sedikit boleh izin Ustadz Alif Bang Ardiansyah ya. Silakan, nggak boleh. Bang Saksi Kristus tahu tidak nama Pak Laban? Kristen Makrifat, tahu tidak? Pak Laban namanya. Siapa? Laban. Dia itu mengaku Kristen Makrifat.
Nah, saya cuma sampaikan kepada dia begini, Bang Saksi Kristus. Nantilah saya perlihatkan orangnya. Beliau itu, beliau tidak step by step. Beliau langsung lompat ke tahap makrifat yang sebenarnya ibarat kita memberi makan singa kepada menggunakan rumput. Harusnya kan singa itu makan daging, tapi dia makan rumput. Nah, kawan saya dulu ada 4 orang, Bang Saksi Kristus. Dia itu tidak mempelajari syariat, langsung lompat ke ilmu Islam level 2, tarekat. Setelah itu hakikat level 3, level 4 makrifat. Di dalam Islam kan itu ada 4 level ilmu. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Tapi dia Bang Saksi Kristus tidak mempelajari syariat, langsung lompat ke makrifat. Nah, ada 4 konsekuensi yang terjadi pada 4 orang ini. Yang pertama, 1 mengaku Tuhan, 1 mengaku Nabi, 1 gila, 1 hilang. 4 orang ini. Pertama, 1 mengaku Tuhan, 1 mengaku Nabi, 1 gila, tidak waras, 1 hilang, menghilang dia, entah kemana. Nah, saya takutnya ketika ada teman-teman Kristen yang mengaku Kristen makrifat, kata dia sih, Palaban ini, itu kan dia syariatnya tidak ada, dasarnya tidak ada dia, landasannya tidak ada. Ibarat kita bangun rumah, dia tidak bikin pondasi, langsung berdiri batu, tembok. Kan gampang rubuh itu ya, kalau rumah seperti itu. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada Palaban itu, kalau bisa syariatnya dulu dipermantap. Karena di dalam Bible sendiri itu tidak ada pengakuan Yesus Tuhan dan untuk disembah. Itu poin pertama. Kalau kami di dalam syariat kami jelas, di dalam surah At-Taha ayat 14 jelas itu Allah menyatakan bahwa saya Tuhan, nama saya Allah. Laksanakan sholat untuk mengingat saya. Nah, seperti itu Bang Saksi Kristus. Itu saja sih saya mau sampaikan kepada Bang Saksi Kristus. Hati-hati kalau mungkin hendak mempelajari ilmu tasawuf ya. Silakan lanjut. Bang, saya sementara catat tadi 4 poin tadi. Lanjut dulu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bang Saksi Kristus. Silakan. Kebetulan Ustadz Alif sama Bang Ardiansyah itu standby. Silakan.